Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya di Desa Kepaujaya, Kecamatan Siaulo, Kabupaten Kampar, Provinsi Indonesia bersama Bapak Kades, Bapak Desanor. Kita tanyakan mengenai pembentukan Koperasi Merah Putih yang dijalankan sama Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk kemajuan masyarakat desa baik sisi ekonomi sehingga masyarakat menjadi sejahtera. Karena saat ini ada dua sisi ekonomi di desa, satunya BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, dan saat ini dibentuk Koperasi Merah Putih. Untuk pembentukan Koperasi Merah Putih Bang di Desa Kepaujaya. Untuk pembentukan Koperasi Merah Putih di Desa Kepaujaya sesuai dengan arahan sosialisasi di Kampar Kiri Hilir kemarin yang dihadiri oleh 4 kecamatan, yang dihadiri juga dari Dinas Koperasi dan PMD. Alhamdulillah sesuai arahan dan regulasi yang ada berjalan dengan baik. Di desa sudah diadakan musdesus pemilihan kepengurusan Kopdes Merah Putih. Alhamdulillah sesuai dengan regulasi yang ada sudah berjalan dengan baik. Terus ini Bang, ini kan pengurus Koperasi Merah Putih ini kan harus orang yang mampu, yang pengalaman, yang paham tentang koperasi. Karena akan merubah desa ini menjadi desa yang maju sisi ekonominya. Di tangan mereka beliau nanti akan banyak terjadi perubahan karena mereka memang betul-betul amanah ya. Mau bekerja keras, dan selaku ketua Dewan Pengawas, Bapak Kades, upaya kita Bang, untuk biar ke depan nih pengurus lebih serius lah menangani masalah ini. Ya, dalam pemilihan kemarin tentu forum mencari orang-orang yang berkompeten tentang kepengurusan tersebut. Maka di dalam forum tersebut diundang masyarakat-masyarakat kita yang berkompeten di bidang itu, yang mungkin sudah ada pengalaman juga di koperasi sebelumnya, dan yang pasca sarjana juga direkrut yang sesuai dengan notabene masing-masing. Banyak yang sarjana di dalamnya, sekretarisnya, wakil ketuanya juga, bendahara yang terpenting. Bendahara itu tentu orang yang pandai akuntansi. Alhamdulillah di Kepaujaya ada anak-anak kita yang pandai akuntansi, yang jurusannya kuliahnya sarjananya akuntansi. Di forum rapat merekrut mereka supaya di tangan mereka dapat berjalan Kopdes ini sebagaimana mestinya yang kita harapkan. Kepaujaya termasuk dekat dengan kota Pekanbaru Bang, sebagai ibu kota Provinsi Riau, dan banyak kemajuan di Pekanbaru kan tentu menjadi pengurus Koperasi Merah Putih ini kan bisa diberikan kayak pemasukan bagi mereka untuk dikembangkan di Desa Kepaujaya ini. Untuk usaha Bang ada 7 juknis ya, tambah satu desa yang akan dibuka, baik itu gudang, alat kesehatan, pertanian dan lain-lain. Untuk Desa Kepaujaya apa yang akan rencana kita buka nanti? Sepanjang ini pengurus sudah saya panggil ke ruangan saya. Semua pengurusnya sudah saya panggil dengan BPD. Sejauh ini mereka fokus dulu untuk langkah selanjutnya, yaitu mengaktakan Kopdes tersebut. Alhamdulillah aktanya sudah selesai dengan notaris. Kemudian kita menunggu badan hukum. Setelah badan hukum nanti keluar, tentu ada mungkin instruksi dari Bapak Presiden apa usaha yang strategis nantinya. Kemudian di akta tersebut juga pengurus menuangkan sebanyak-banyaknya perencanaan usaha. Namun setelah badan hukum nanti keluar, akan mengadakan musyawarah kembali, yaitu musyawarah anggota. Apa usaha yang prospeknya bagus tentu diputusi nanti oleh rapat anggota. Mungkin itu barangkali. Nah ini Bang, koperasi ini kan dari anggota untuk anggota, dan anggota ini membayar iuran pokok dan iuran wajib. Iuran pokok sekali menjadi anggota dan iuran wajib tiap bulan. Tentu awal berdiri ini ada umpamanya 500 atau 50 atau 100 orang anggota pertama. Lalu setahun, 2 tahun kemudian karena udah maju, baru masyarakat berduyun masuk. Karena melihat mereka ini potensinya besar, untungnya besar gitu. Nah tentu kecemburuan yang anggota pertama ada nih Bang. Karena mereka kan dari pertama. Untung rugi mereka kan udah tanam saham gitu.
Itu gimana Bang untuk ke depan untuk anggota yang tahun 2 tahun ke depan masuk itu? Ya, tentu di ADRT dan di koperasi itu kan tidak ada persoalan. Karena mungkin soal keuntungan, kalau Kopdes ini berjalan maju, tentu sesuai dengan saham dan masing-masing. Kalau sini ada yang mungkin awal masuknya sudah lama ya, tentu sesuai dengan usaha mereka, sesuai dengan simpanan mereka. Kalau ada yang belakangan setahun 2 tahun nanti masuk, tentu sesuai pula dengan uang pangkal, uang wajibnya yang mereka simpan di koperasi. Itu koperasi nanti mungkin tetap koordinasi dengan pihak-pihak terkait, dengan instansi terkait, bagaimana orang yang masuk duluan, orang yang masuk belakangan, tentu koperasi dan badan pengawasnya tidak akan juga berdiam, tentu jenjang koordinasinya dengan instansi terkait tetap ada. Terus ini Bang, ini kan koperasi ini kan bentuknya pinjaman dong ya. Karena mesti dikembalikan gitu. Tentu koperasi ini akan berusaha untuk mencari keuntungan. Tambah badan usaha milik desa BUMDes juga modelnya pinjaman. Sekarang hibah, bukan lagi pemberian gitu ya. Jadi antara koperasi Merah Putih, BUMDes, dan usaha masyarakat, Pak Kades kan ketua pengawas nih. Jangan sampai tumpang tindih, saling sikut menyikut. Di desa Kepau ini gimana Bang? Alhamdulillah kami sudah koordinasi juga dengan pihak terkait, PMD dan dinas koperasi. Kita tidak saling mematikan. Yang namanya badan usaha, apalagi badan usaha milik desa, mereka berjalan sesuai koridor dan aturannya. Ya, koperasi berbasis anggota tentu berjalan sesuai dengan koridornya masing-masing. Kami rasa tidak ada saling tumpang tindih karena berjalan dengan usahanya masing-masing, tentu saling koordinasi. Kami sebagai badan penasihat, ya semuanya di bawah pengawasan kami, tentu orang ini saling koordinasi, saling komunikasi, tidak ada saling untuk tumpang tindih. Ya, salah kan ini Bang, ini kan masalahnya kan dananya, jaminannya dana desa gitu loh. Kalau tidak terbayar pinjaman dari Koperasi Merah Putih, jaminan dana desa. Tentu kalau dana desa yang bayar, pembangunan tidak ada di desa di tahun depan gitu. Kehati-hatian Bang untuk pengurus, karena ini kan pinjaman 3 miliar, bukan dikit itu. Itu gimana Bang, untuk jangan sampai terpleset ke depannya? Ya, kalau kami mendapat informasi, dana ini kan tidak serta-merta dibucurkan ke koperasi langsung. Itu dananya tentu di bank yang sudah dipercaya oleh pemerintah. Kemudian berapa kebutuhan dari koperasi itu dalam melaksanakan usahanya, itulah yang diajukan oleh koperasi ke bank. Namun bank tetap mengevaluasi dulu, turun ke lapangan, berapa sebetulnya biaya yang dibutuhkan dalam suatu usaha. Nah, koperasi saya ingatkan, carilah usaha yang betul-betul prospeknya bagus, yang menguntungkan, karena ini adalah menjadi hutang bagi koperasi. Kami tetap mengawasi dengan ketat, dengan baik, dan juga alhamdulillah pengurusnya paham. Mereka sangat berhati-hati dalam memilih usaha. Jangan membuat usaha asal-asalan, tapi usaha yang betul menguntungkan koperasi dan mensejahterakan anggotanya khususnya. Oh iya. Dan saya wawancara Bapak Kades Kepau Jaya Bapak Lisanur, dengan kehati-hatian akan banyak keuntungan, karena dengan kehati-hatian pengurus Koperasi Merah Putih tidak tergelincir, tidak salah langkah, sehingga ada dana yang dipinjam menjadi tepat sasaran dan tepat guna. Demikian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.